01010017 dari kelas PAIB semester 3. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, dan saya di sini akan menjelaskan materi Ulumul Quran. Saya akan menjelaskan beberapa materi, ada 7 materi Ulumul Quran. Yang pertama ada I'jaz, yang kedua ada Nasakh dan Mansukh, yang ketiga ada Aqsam, yang keempat ada Ja'dal, yang kelima ada Qisas Al-Quran, yang keenam ada Isra'iyat, yang terakhir ada Aqsam. Nah, saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya sebutkan barusan ya. Semoga bermanfaat materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama itu adalah I'jaz. I'jaz, pengertian i'jaz secara etimologis, kata i'jaz berasal dari bahasa Arab, yaitu ijazah, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan secara etimologis, i'jaz adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam i'jaz atau mukjizat. Nah, yang pertama ada mukjizat hisai, yang kedua ada mukjizat maknawi. Nah, yang pertama tadi itu ada mukjizat ihsan. Mukjizat hisai itu memiliki arti, yaitu mukjizat yang dapat berupa yang dapat dilihat secara kasat mata, didengar oleh telinga, dan dirasa dan ditangkap oleh panca indera. Nah, yang kedua macam-macam i'jaz atau mukjizat ini adalah mukjizat maknawi. Nah, mukjizat maknawi sendiri itu adalah mukjizat yang tidak dapat dicapai oleh kekuasaan panca indera semata. Nah, yang selanjutnya saya akan jelaskan pada materi i'jaz itu adalah segi kemukjizatan Al-Quran. Nah, yang pertama itu ada mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa, yang kedua mukjizat dari aspek ilmiah. Nah, yang terakhir itu ada mukjizat dari aspek tasyri'. Nah, selanjutnya materi yang saya sampaikan itu ada Nasakh dan Mansukh. Nah, yang pertama itu ada pengertian Nasakh dan Mansukh. Nah, Nasakh dan Mansukh ini memiliki arti secara etimologis. Nasakh atau mansukh ini berasal dari kata nasaka yang suku naskun. Nasakh ini adalah isim fa'il dari bentuk masdar. Naskun berarti al-izalah, dengan pengertian menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya. Nah, yang kedua itu ada macam-macam mansukh, nasakh dan mansukh. Menurut ditinjau dari keberadaan hukumnya. Yang pertama itu ada nasakh, tilawah, dan hukum. Yang kedua itu ada nasakh hukum tetapi tilawahnya tetap. Nah, yang terakhir adalah nasakh tilawah tetapi hukumnya tetap. Nah, saya akan jelaskan selanjutnya itu adalah urgensi atau hikmah nasakh dan mansukh. Yang pertama itu nasakh dan mansukh sangat penting sekali dalam ilmu fikih. Yang kedua, nasakh dan mansukh ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan tasyri' menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Nah, yang ketiga itu adanya nasakh dan mansukh ini bisa memberikan keuntungan kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, yang terakhir itu nasakh dan mansukh memiliki ujian ataupun bisa memberi ujian bagi umat manusia. Nah, yang materi selanjutnya itu adalah pengertian kisah Al-Quran. Nah, secara etimologis kisah atau kisah-kisah berasal dari kata yang memiliki arti mengikuti jejak. Nah, dikatakan tabatu at-tasyara yang memiliki aku mengikuti jejak. Nah, secara terminologis Qissasun Al-Quran adalah pemberian Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu atau umat-umat nabi terdahulu atau pribadi atau tokoh pada masa lalu. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam dari kisah Al-Quran. Yang pertama kisah para nabi dan rasul, tapi tidak semua tercantum pada kisah Al-Quran. Hanya 25 nabi
dan Rasul. Nah, yang kedua, kisah umat atau tokoh pribadi bukan nabi dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Nah, yang ketiga adalah kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada perankis khas Al-Quran. Nah, perankis khas Al-Quran ini yang pertama menjelaskan asas-asas dakwah dan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umat Nabi Muhammad terhadap agama Allah untuk menguatkan keyakinan orang yang beriman. Nah, yang selanjutnya memperlihatkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan berita-berita yang dibawanya dari umat terdahulu. Nah, yang selanjutnya mengungkapkan kebohongan ahli kitab dalam menyembunyikan kebenaran dan merubah-rubah isi kitab. Perankis khas yang selanjutnya itu adalah sebagai bukti bahwa beliau memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab sucinya yaitu Al-Quran. Nah, yang terakhir itu adalah menjadi pelajaran atau ibrah bagi umat manusia dari berbagai macam peristiwa. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya itu ada pengertian amsal Al-Quran. Nah, amsal adalah bentuk jamak dari kata masal dan dari kata mitsal yang berarti misal atau perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai ataupun bandingan. Sedangkan secara terminologis, amsal ini memiliki arti perkataan yang disampaikan dengan perkataan lain untuk memperjelas satu dengan yang lainnya. Nah, rukun amsal ini ada 4. Yang pertama wajah syabbah, yang kedua alat tasybih, yang ketiga ada musyabbah, yang terakhir ada musyabbah. Nah, yang selanjutnya itu ada sejarah amsal Al-Quran. Nah, orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal Al-Quran adalah Syekh Abdul Rahman Muhammad bin Husain Al-Nasyaiburi tahun 406 Hijriah dan dilanjutkan oleh Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi pada tahun 450 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Ali Bashir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada tahun 754 Hijriah. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya orang yang pertama kali menyusun ilmu amsal Al-Quran ini adalah Syekh Abdul Rahman Muhammad bin Husain Al-Naishaburi. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam amsal Al-Quran. Nah, yang pertama adalah amsal Al-Quran yang jelas, yaitu misal yang di dalamnya terdapat lafaz al-amsal atau lafaz yang menunjukkan perumpamaan. Nah, yang kedua adalah al-amsal kaminah, yaitu perumpamaan yang terselubung. Yang ketiga amsal mursyalah. Nah, materi selanjutnya itu ada hikmah mempelajari amsal Al-Quran. Yang pertama, mendorong agar umat itu giat beramal. Yang kedua, menghindari dari perbuatan tercela. Yang ketiga, mengungkapkan pengertian yang abstrak dari bentuk konkret yang terdapat dan ditangkap oleh indera manusia. Nah, materi selanjutnya saya jelaskan adalah pengertian aqsam. Nah, aqsam secara bahasa itu ialah bentuk jamak dari kata qasam yang artinya sumpah. Adapun menurut istilah yang dimaksud oleh aqsam ini ialah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terlibat di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, unsur-unsur aqsam Al-Quran ini ada 3. Yang pertama, fi'il yang berbentuk mu'tadi dan diawali huruf ba. Yang kedua, muqsam bih ialah lafaz yang terletak sesudah atau yang dijadikan sebagai sandaran untuk bersumpah dan juga disebut sebagai syarat. Nah, yang ketiga itu dalam unsur-unsur aqsam, yaitu adalah muqsam ialah bentuk jawaban dari syarat yang telah disebutkan sebelumnya ataupun muqsam bih. Nah, materi selanjutnya itu ialah setelah unsur-unsur aqsam ini adalah ungkapan kasam ataupun aqsam ya. Ada 2, yaitu secara zahir atau terang. Yang kedua adalah secara zamir ataupun samar. Nah, secara terang ini memiliki arti ungkapan sumpah, itu ialah kasam yang disebutkan fi'il kasam dan muqassam bihnya. Nah, kalau sedangkan secara zamir ataupun
samad ialah yang dimaksudkan ungkapan sumpah yang di dhamir syar'nya, ungkapan sumpah yang tidak menggunakan fiil qasamnya dan tidak pula maksam bihnya. Nah, yang selanjutnya ialah faidah kasam. Nah, kasam ini ialah terkenal untuk menekankan kebenaran yang apa yang kita sebut. Kasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk menetapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Nah, materi yang selanjutnya itu ialah materi ja'dal Al-Quran. Nah, ja'dal Al-Quran ini secara bahasa ja'dal berasal dari kata atau dari bahasa kusut yang menurut istilahnya yaitu perdebatan dalam suatu masalah yang berargumen untuk menanamkan perdebatan atau menemui kebenaran. Nah, tujuan ja'dal Al-Quran ini sendiri yaitu ada 3. Nah, yang pertama itu sebagai jawaban untuk mengungkapkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam menerapkan atau menetapkan dan pembenaran akidah dan kaidah syariah dari persoalan-persoalan yang dibawa dan dihadapi oleh para nabi dan rasul. Nah, yang kedua, sebagai layanan dialog bagi kalangan yang benar-benar ingin tahu, ingin mengkaji sesuatu persoalan yang secara nalar dan secara rasional. Nah, yang ketiga, untuk menangkis dan melemahkan argumentasi orang kafir yang sering menunjukkan pertanyaan ataupun permasalahan. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah materi Israiliyat. Nah, Israiliyat ini memiliki arti ialah cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani yang masuk Islam. Nah, cerita Israiliyat ini umumnya berupa berbagai cerita dari tradisi non-Alkitab Yahudi ataupun Kristiani yang memberikan informasi tambahan mengenai kejadian atau tokoh di kitab suci umat Yahudi. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan masuknya Israiliyat dalam tafsir yaitu yang pertama, adanya perbedaan metodologi antara Al-Quran. Yang kedua, ada pula perdebatan yang mengatakan mudahnya kebudayaan masyarakat Arab ini karena kehidupan mereka yang kurang pandai dalam tradisi tulis-menulis. Nah, yang ketiga, adanya justifikasi dari dalil-dalil nakliyah yang dipahami masyarakat Arab sebagai pembenaran bagi masyarakat bagi mereka untuk bertanya kepada ahli kitab. Nah, yang selanjutnya, beberapa faktor masalah Israiliyat masuk ke dalam tafsir itu ialah kondisi penduduk yang heterogen. Yang terakhir itu adanya rute perjuangan niaga. Nah, selanjutnya itu dalam Israiliyat ada pandangan ulama tentang kisah-kisah Israiliyat ini. Nah, pandangan ulama kepada Israiliyat ini yang pertama terkait hukum meriwayatkan kisah Israiliyat ini. Pendapat para ulama terhadap periwayatan Israiliyat ini berbeda pendapat. Misalnya yang pertama dari Ibnu Taimiyah bertolak kepada 3 bagian Israiliyat, yaitu yang pertama sejalan dengan Islam. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah membolehkan. Kedua, tidak sejalan dengan Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan harus ditolak dan tidak boleh meriwayatkannya. Nah, yang ketiga itu ada menurut Alamah Ahmad Muhammad Syakir mengomentari dalam hal ini mengatakan boleh mengambil berita dan mereka dan tidak adil atas kebenaran dari dustanya kepada kita. Nah, yang selanjutnya ada Ibnu Khaldun menyatakan diperbolehkannya menunjuk ahli kitab. Dia mengatakan tafsir itu terbagi menjadi 2 macam, yang salah satunya ialah tafsir nakli. Sementara menurut Muhammad Abdu merupakan ulama yang sangat gencar mengkritik kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang menggunakan Israiliyat ini sebagai penafsir Al-Quran. Selanjutnya menurut Zainul Hasan Rifai, masuknya Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran terutama yang bertentangan dengan prinsip asasi yang banyak menimbulkan pengaruh negatif kepada umat Islam. Nah, selanjutnya menurut Muhammad dengan Zainab binti Jashhi, yang keduanya mendeskripsikan pribadi Nabi yang pada masyhur berita menggambarkan Nabi sebagai pemburu nafsu seksual. Nah, selanjutnya menurut Az-Zahabi mengatakan
Israiliyat adalah merusak akidah kaum muslim atau umat muslim karena mengandung unsur penyerupaan atau pengkongkritan, tasbih dan tasyim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam materi Ulumul Quran. Beberapa materi, ada 7 materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga materi tersebut, materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.